Geger, pernyataan mengejutkan keluar dari mulut Ria Ricis, diduga curhatannya untuk sang suami Teuku Ryan. Ya, terjadi saat memandu acara kuis yang dibawakannya bersama presenter tampan Boy William. Ricis yang kini memang mulai kembali aktif mencari cuan di tengah prahara biduk rumah tangganya, malah diduga warganet curhat karena tergiring oleh pertanyaan yang dilontarkan Boy William, rekannya sebagai host untuk bintang tamunya Inara Rusli. Lantas, seperti apakah pernyataan mengejutkan yang keluar dari mulut Ria Ricis yang diduga curhatannya untuk sang suami Teuku Ryan? Seperti apa pula jawaban Teuku Ryan terkait hal ini? Dan benarkah pula aksi kejar setoran yang dilakukan Ryan saat ini benar merupakan bentuk persiapannya untuk kemungkinan terburuk jika ketuk palu hakim telah dibunyikan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, pernyataan yang keluar dari mulut Ria Ricis dan dianggap curhatannya untuk sang suami Teuku Ryan memang berkaca dari jawabannya saat membenarkan pernyataan dari mulut Inara yang bertindak sebagai bintang tamu saat membawakan acara yang dipandunya bersama host kenamaan tanah air Boy William. Ya, meminta Inara menjawab pertanyaan terkait pernah mengecek gawai suaminya saat masih berumah tangga. Ricis dalam kuis bertindak sebagai host dan tidak berkewajiban menjawab, malah diduga curhat dengan membenarkan pernyataan yang keluar dari mulut Inara. Dengan menyebutkan jika sudah sepantasnya saat masih menjadi istri, harus ada unsur keterbukaan di dalamnya. Tak ayal mendengar komentar Ricis yang membenarkan pernyataan Inara, warganet yang mengetahui hal ini pun langsung menuding ibu dari Moana tersebut sedang melakukan curhat, terutama berkaitan dengan masa lalunya saat masih berumah tangga. Tapi saya setuju, kalau kita masih menjadi istri, kita harus saling keterbukaan. Ya, curhatan Ria Ricis soal keterbukaan memang menurut banyak pihak benar menjadi kunci dalam keharmonisan dalam sebuah rumah tangga. Apalagi sampai saat ini pun belum ada yang mengetahui terkait permasalahannya yang diduga menjadi awal mula kandasnya biduk rumah tangga yang baru dijalaninya selama kurang lebih 2 tahun tersebut. Meski begitu, banyak di antara warganet beranggapan jika Ricis diduga sebagai aktor penting dalam gagalnya biduk rumah tangga mereka. Pasalnya, Ricis selain melayangkan gugatan perceraiannya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Ricis juga disebut-sebut tetap kekeh dengan keinginannya untuk cerai. Lantas, seperti apakah Dr. Shindy, kakak Ricis, merespon sikap keras adiknya untuk bercerai? Benarkah pula menurutnya ada faktor besar yang membuat Ricis tetap pada apa yang sudah menjadi keinginannya tersebut? Maaf bang. Dokter Rian minta Tutup, Bang. dokter mungkin seperti apa? Kasih ya semuanya ya. Kasih statement dikit dokter. Di tengah dugaan curahan hati Ricis dan sikap kekeh yang ditunjukkannya, menapaki proses perceraiannya yang sudah di depan mata, sepertinya memang ada satu hal yang ditakutkan Ricis terjadi, yaitu terkait sang buah hati Moana yang tentunya akan kehilangan sosok penting dalam tumbuh kembangnya ke depan. Untuk itu, hal ini yang diduga melandasi dibuatnya video pesan menyentuh Ricis untuk Moana yang diunggah dalam akun media sosialnya baru-baru ini. Lantas benarkah pesan menyentuh Ricis yang dibungkusnya dengan kata-kata indah untuk Moana
juga disebut-sebut sebagai bentuk rasa kekecewaannya kepada sang suami Teuku Ryan. Dear Cut Raifa Aramuana, Ibu ingin mengucapkan terima kasih banyak yang tidak terhingga atas kehadiran Moana dalam hidup Ibu Icis. Moana adalah anugerah terbesar bagi Ibu. Melihat senyum dan tingkah lucu Moana benar-benar mewarnai setiap momen dalam hidup Ibu. Ibu ingin Moana tahu bahwa cinta Ibu pada Moana tak akan pernah pudar. Ya secara pribadi ya tentu ada kecewa juga lah ya, harus menjalani semua. Tapi ya mungkin ini salah satu yang dia yang terbaik mungkin. Tentunya pasti ada lah, karena sampai dengan ke pengadilan kan itu udah suatu hal yang sangat krusial ya. Sementara itu, kandasnya biduk rumah tangga pasangan Ria Ricis dan Teuku Ryan memang juga sempat santer diberitakan karena faktor ekonomi. Seolah membuktikan hal tersebut, Ryan kini tengah gencar aktif dalam menekuni beberapa karir yang tengah digelutinya. Bahkan saat ditemui usai melakukan cinema visit atau mengunjungi bioskop yang tengah menayangi film terbarunya, Ryan mengaku akan mengambil seluruh tawaran yang datang kepadanya. Lantas benarkah aksi kejar setoran yang dilakukan Ryan saat ini benar merupakan bentuk persiapannya untuk kemungkinan terburuk jika ketuk palu hakim telah dibunyikan? Semuanya saya ambil. Semuanya saya pilih. Artinya kan kalau film kan butuh waktu yang panjang gitu untuk artinya untuk keluarga sendiri seperti apa gitu. Iya. Intinya semuanya tetap saya ambil karena yang penting berkah aja. Alhamdulillah memang dari beberapa tahun yang lalu udah berkecimpung di dunia ini ya. Jadi yang pasti senang bisa bekerja untuk keluarga, untuk berusaha berkarya semuanya. Susah apa ya? Pada saat syuting di tempat berisik ya, karena susah fokus, susah mendengar lawan main gitu. Dan doanya aja ya, jangan bahas yang lain ya, mohon doanya aja karena saya nggak mau bahas yang lain-lain. Pokoknya film aja. Izin mohon support filmnya, semoga filmnya bisa menjadi hasilkan yang baik ya Pak ya. Di balik dugaan curhatan Ricis belum lama ini, kuasa hukumnya juga kembali mendatangi pengadilan pada Kamis lalu. Lantas apa alasan kedatangan kuasa hukum Ricis? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Saksikan Intens Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intens Investigasi. Seperti diketahui dalam 3 poin gugatannya, Ria Ricis mengajukan gugatan pertama terkait perceraian agar dikabulkan oleh pihak pengadilan. Kedua, Ricis sebagai penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak agar jatuh kepadanya. Dan yang terakhir adalah menuntut penggugat, dalam hal ini Ryan, agar memberikan biaya untuk pengasuhan untuk anak-anak mereka. Lantas, seperti apa pernyataan kuasa hukum Ricis disinggung perihal ngototnya sikap Ricis untuk bercerai? Benarkah berbanding terbalik dengan ngotot Ricis untuk bercerai? Kuasa hukum Ryan justru melakukan segala cara untuk memperbaiki hubungan mereka. Penambahan itu pun berkaitan apa yang disampaikan oleh klien kita. Karena waktu itu kan secara lisan dari majelis meminta untuk supaya dibuatkan secara tertulis. Nah, tertulis itulah kita serahkan hari ini. Tanggapan dari majelis hakim? Ya diterima dengan baik. Ya, segera selanjutnya persidangan selanjutnya jawaban dari pihak Ryan. Tadi sudah saya sampaikan tadi dengan Arif, dengan siapa tadi, Ryan belum bisa hadir hari ini. Jadi karena harus ada promo film di beberapa mungkin di sekitar Jabodetabek. Cuman menerima perbaikan atau revisi gugatan dari pihak penggugat. Ikut semua, tapi yang jelas dalam bulan ini akan selesai. Oke? Selesainya itu dalam artian nanti di akhir bulan akan ada bukti dari pihak penggugat. Bukti itu bisa berupa surat atau saksi. Oke? Ya, itu dulu ya. Itu udah nyiapkan bukti-buktinya sendiri. Oh ya, pasti.
Ya, seperti diketahui dalam 3 poin gugatannya, Ria Ricis mengajukan gugatan pertama terkait perceraian agar dikabulkan oleh pihak pengadilan. Kedua, Ricis sebagai penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak agar jatuh kepadanya. Dan yang terakhir adalah menuntut penggugat, dalam hal ini Rian, agar memberikan biaya untuk pengasuhan untuk anak mereka. Lantas, seperti apa pernyataan kuasa hukum Ricis disinggung perihal ngototnya sikap Ricis untuk bercerai? Benarkah berbanding terbalik dengan ngotot Ricis untuk bercerai? Kuasa hukum Rian justru melakukan segala cara untuk memperbaiki hubungan mereka. Rian tetap ingin pertahankan pertahanannya. Iya, sampai dengan titik ini tidak ada perubahan sikap sama sekali. Tapi tentunya dia harus menjalani kehidupannya tetap kan, melakukan pekerjaan-pekerjaan dia gitu loh. Dan untuk urusan di pengadilan, Rian sudah mengamanahkan kepada kami untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya apapun itu situasinya. Itu hal biasa teman-teman ya. Jadi kami tim kuasa hukum, baik dari pihak kami maupun dari pihak penggugat, tentu harus berkolaborasi apapun itu bentuknya. Baik untuk kepentingan klien kita masing-masing, juga berusaha untuk menjembatani. Mudah-mudahan masih ada peluang dan jalan gitu loh. Agar ini bisa selesai, tidak perlu sampai dengan proses pengadilan selesai. Oke, proses pengadilan selesai itu tidak perlu diserahkan kepada hakim untuk memutuskan apakah ini cerai atau tidak gitu ya. Jadi itu masih kita upayakan terus lah. Maksud kami dengan pendekatan ini paling tidak ada komunikasi gitu. Apa sih dari pihak sebelah yang diminta, kemudian dari pihak kami juga menyampaikan apa sih kira-kira yang bisa menjembatani itu semua. Jadi semuanya masih berproses ya teman-teman ya. Sejauh ini yang kami tahu prosesnya kami kan di persidangan itu sudah kita lalui dan itu hasilnya kan kan udah tahu gagal kan. Nah, memang tidak menutup kemungkinan, tapi sejauh ini kan belum ada. Kalau sejauh ini iyalah, karena kan mediasi gagal kemarin. Berarti tetap proses persidangannya tetap jalan. Terlepas dari permasalahan yang sedang terjadi, hubungan yang telah dibangun oleh kedua belah pihak tentu membuat kedekatan di antara mereka terbangun. Lantas, seperti apa kebahagiaan Rian dengan kakak Ricis yang hadir dalam launching film terbarunya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, serta komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Ya, hubungan antara kedua pihak yang telah terbangun meski baru seumur jagung memang menimbulkan kedekatan yang amat sangat di antara keduanya. Pasalnya di tengah permasalahan mereka, kakak Ricis yaitu Okky Setiana Dewi tampak terlihat hadir di gala premier film layar lebar perdana Rian baru-baru ini. Keduanya bahkan tampak berkomunikasi dengan orang tua Rian dan adiknya seolah sedang tidak terjadi apa-apa dalam biduk rumah tangga mereka. Lantas, seperti apa bahagianya Rian mendapatkan dukungan untuk film terbarunya? Alhamdulillah lancar film hari ini. Mohon doanya ya semoga filmnya bagus dan bisa men-sharekan untuk kita semua. Alhamdulillah senang juga dan keluarga Catherine, Mbak Cindy sama Bang Arif juga datang. Terima kasih untuk keluarga semuanya. Oke, sama Dokter Cindy gimana kalau Rian dihadiri sama keluarga? Senang banget ya karena senang banget. Juga senang, bahagia, semoga terus berkarya dan insya Allah karya-karya berikutnya semakin banyak, semakin penuh dengan prestasi. Bangga karena alhamdulillah ada karya baru di tahun 2024 ini ya, mudah-mudahan selalu berkarya dan terus membanggakan. Ada aku, ada Cindy juga ya di dalam juga. Ada ayahnya Rian, ada adiknya Rian juga. Pokoknya kita support semua prestasi-prestasi, semua karya-karya dari adik-adik kita. Manusia kan berproses ya, kalau berkarir kan berproses. Tapi sekarang Masya Allah beliau jadi peran utama dalam sebuah film, tentu itu sebuah kebahagiaan buat kita. Kan saya kakaknya Rian. Oh gitu, berarti ini. Dan alhamdulillah ibu sebenarnya pengen datang juga, cuman karena ibunya lagi kurang enak badan, jadi diwakili sama saya sama Cindy.
Seperti apa pula cara Oki Setiana Dewi mempersiapkan bulan suci Ramadannya kali ini? Benarkah ada kerinduan Ustazah Oki dengan sosok almarhum sang ayah yang sudah menghadap sang halik pada pertengahan tahun 2021 lalu? Persiapan Ramadan, paling karena saya punya 4 anak yang masih kecil-kecil dan tugas saya adalah memahamkan mereka tentang Ramadan. Maryam sekarang udah 9 tahun, Panji udah 8 tahun, Ibrahim sudah 6 tahun, rasanya memang sudah harus puasa full ya. Jadi biasanya menjelang Ramadan ini banyak menceritakan tentang keutamaan puasa, kenapa kita harus berpuasa, apa hikmah puasa kepada anak-anak. Biasanya saya ngobrol sama anak-anak kan sebelum tidur ya, pillow talk gitu. Jadi anak-anak lebih paham tentang ibadah yang mereka lakukan gitu sih. Dan lebih pengen anak-anak dan kami sekeluarga itu lebih banyak di pesantren aja sih sepanjang bulan Ramadan. Jadi kalau dibilang pekerjaan semuanya masih dilakukan di rumah karena kan segala sesuatu pekerjaan itu alhamdulillah sekarang saya bisa lakukan di rumah. Setelah itu ya akan sibuk terus di pesantren aja setiap hari, apalagi sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih. Target tahun ini Ramadan paling target ibadah ya, dan saya pikir target ibadah nggak perlu disampaikan kepada teman-teman semua. Setiap orang kan punya target ibadahnya masing-masing. Bulan Ramadan itu kan dijuluki sebagai syahrul Quran, syahrul tilawah, bulannya Quran kan. Berarti baca Qurannya harus lebih banyak dibandingkan hari-hari sebelumnya. Mungkin kalau kerjaan memang saya agak kurangin, walaupun bekerja di rumah aja gitu. Karena lagi pengen fokus banget Ramadan kali ini lebih pengen fokus. Momen yang dikangenin pada saat Ramadan adalah pada saat sahur dan pada saat buka puasa karena itu momen berkumpul bersama dengan keluarga. Jadi saya pikir Ramadan itu bukan hanya syahrul qiyam ya, bukan hanya sekedar bulan puasa, tapi Ramadan itu adalah momentum di mana kita bisa mendekatkan diri pada keluarga, khususnya pada anak-anak. Jadi nikmat itu adalah ketika kita bisa bangun tengah malam gitu ya, menjelang sahur, bisa ibadah dulu sama anak-anak, kemudian bisa makan bareng sama anak-anak, buka puasa bareng. Nah, itu kan kebersamaan itu yang selalu dirindukan di bulan suci Ramadan. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, serta komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.